akan membahas lagi sedikit tentang initial memorandum, karena memang initial memorandum ini adalah fondasi nanti dari technical review ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Jadi nanti setiap technical review dari setiap komite itu akan dimulai dari initial memorandum yang memang sudah terkumpul di bulan Juni kemarin. Nah, untuk refreshing lagi ya, boleh ini apa namanya slide berikutnya. Ya, jadi di dalam initial memorandum itu apa aja sih sebetulnya isinya begitu ya. Jadi di situ kan seperti kita tahu ada assessment tentang posisi legislasi kita, kebijakan, kemudian praktik-praktik yang OECD Legal Instrument itu rekomendasikan begitu kurang lebih. Kemudian di situ juga ada hubungan-hubungan dengan committee reviews dari setiap initial memorandum itu yang nantinya akan menjadi starting point Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk menjalankan technical review accession. Nah, nanti setiap komite itu kurang lebih akan tentunya meminta signifikan informasi yang lebih banyak ya secara mendetail, karena memang kan initial memorandum itu kurang lebih itu hanya rangkuman lah. Jadi nanti setiap komite akan deep dive dengan panja-panjanya yang masing-masing itu, kemudian untuk mengisi semua kebutuhan informasi yang diinginkan oleh OECD begitu. Nah, di situ memang OECD tersebut akan juga bekerja sama dengan setiap kementerian-kementerian terkait di dalam komite-komite yang terjabarkan di dalam initial memorandum. Bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, apa sih sebetulnya OECD Legal Instrument itu gitu ya? Jadi di sini kita bisa melihat ada pembagian-pembagian yang mana bahwa OECD Legal Instrument itu terbagi sebetulnya menjadi dua. Jadi ada yang legally binding, mengikat secara hukum, dan non-legally binding, jadi tidak mengikat secara hukum. Yang mengikat secara hukum itu ada decisions sebutnya, kemudian international agreements. Nah, di sini totalnya ada 33 legally binding documents yang mana nanti Indonesia memang harus masuk ke dalam situ. Jadi di dalam technical review ini selama target 3 tahun memang akan banyak sekali technical review ya, deep dive gitu dari masing-masing komite untuk bisa menyesuaikan dokumen-dokumen yang disebutkan. Nah, kemudian ada juga yang disebut non-legally binding, tidak mengikat secara hukum, yang jumlahnya ada 221 dokumen. 180 dokumen bersifat rekomendasi dan 41 dokumen bersifat. Memang umumnya kalau non-legally binding tidak terlalu prosesnya meskipun banyak, biasanya cenderung cepat bila kita merefleksikan kepada negara-negara accession yang lain gitu. Jadi selain Indonesia juga Thailand sekarang melakukan accession proses, tapi kita Indonesia untuk saat ini memang menjadi prioritas OECD, menjadi prioritas nomor 1 Sekretaris Jenderal Mathias Cormann untuk bisa menyelesaikan accession sebagai negara ASEAN pertama yang masuk ke dalam OECD di tahun 2028. Gitu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ya, masuk kita ke slide berikutnya. Kemudian sebelum next slide please. Ya, thank you. Apa sih sebetulnya nanti di dalam review itu dan konten dan struktur dari initial memorandum yang sudah kita kumpulkan ya. Yaitu pertama tadi ada self assessment dari setiap legislasi, polisi, praktek kebijakan, kemudian subject dan topik specific section yang nanti setiap komite juga akan melakukan deep dive melalui panja-panjanya. Kemudian di situ juga nanti akan ada semacam identical text yang mana setiap tekstual itu akan diperhatikan dari segi hukum, apakah itu mengikat secara hukum atau tidak. Kemudian juga nanti akan ada status yang mana apakah status itu berupa reservasi atau observasi yang nanti memang setiap negara aksesi akan dilibatkan ke dalam sana. Begitu. Kemudian apakah nanti memang ada penyesuaian-penyesuaian khusus, maka bisa jadi ada juga perubahan-perubahan atau rujuk-rujukan untuk memperbaiki atau menambahkan di dalam legislasi, kurang lebih begitu. Kemudian slide berikutnya.
Ya, apa yang OECD juga bantu ya, kasih support dalam persiapan initial memorandum dan technical review. Ya, tentunya yang pertama-tama adalah model, template, secara teknis kita akan membimbing, kita akan membantu untuk secara format, konten, dan level of details. Dan di sini kita sudah lihat bahwa sudah disepakati ya, jadi sudah selesai begitu. Kemudian draft of individual section, yang mana nanti akan direview secara khusus oleh Direktorat Legal OECD, dan substantif Direktorat, yang mana nanti termasuk PGC itu akan masuk ke dalam komite yang review bersama-sama oleh substantif. Jadi memang setiap komite di OECD itu bisa dilaksanakan oleh beberapa direktorat yang bersamaan. Jadi seperti di sini juga kurang lebih. Jadi meskipun PDC bisa jadi ada beberapa kementerian juga yang terkait di dalam pelaksanaan tersebut. Kemudian yang terakhir, final complete draft, ya, yang mana nanti setelah itu selesai, direktorat legal akan memastikan semuanya itu konsisten di setiap seksinya. Kurang lebih begitu. Bisa masuk ke slide berikutnya. Ya, ini kita kembali lagi ke bulan Juni kemarin setelah Sekretariat Review. Jadi inisial memorandum sudah diserahkan oleh Bapak Erlangga dalam Ministerial Conference Misi M di 2025, yang mana berarti Indonesia sudah secara resmi masuk ke dalam tahap technical review, Bapak-Bapak. Pak Ibu, yang mana ini akan menghabiskan waktu secara optimis 3 tahun. Menurut saya pribadi, memang sebetulnya kita bisa menjalankan ini dalam waktu 3 tahun, dan itu akan menjadi kesuksesan yang sangat besar ya, terutama untuk bisa menjadikan Indonesia dalam standar OECD gitu. Kemudian setelah inisial memorandum itu disubmit ya, nanti setiap seksi disebar yang sekarang sudah dilakukan. Jadi fondasi dari inisial memorandum itu sekarang sedang dalam tahap distribusi begitu, kurang lebih didistribusikan kepada direktorat-direktorat terkait. Kemudian komite, posisi kita sekarang ada di dilaksanakan mulai dari bulan depan. Dalam waktu 3 bulan sampai inisial memorandum kita kurang lebih sedang didistribusikan sedang di internal begitu. Jadi mereka bisa baca, mereka lihat posisi ada di mana. Kemarin dokumennya sangat kita Indonesia begitu. Tapi memang fondasi dari technical review itu nanti mulai dari inisial memorandum. Jadi kita mungkin sudah bisa merefleksikan kembali tentang apa yang ada di inisial memorandum untuk bersiap-siap menuju technical review prosesnya begitu. Ya, boleh slide berikutnya. Nah, di sini mungkin ada sedikit penjabaran atau catatan lah tentang legal instrumen yang baru atau legal instrumen yang direvisi ya, Bapak Ibu. Jadi bila ada adopsi atau revisi terkait legal instrumen OECD sebelum pengumpulan initial memorandum, Indonesia itu memang kita akan kasih hints, kita akan kasih rujukan dari OECD sendiri apakah ini perlu diadopsi atau tidak. Jadi memang sebetulnya sih setiap tahap itu kita akan menjalankan ini bersama-sama. Jadi OECD dengan 26 komitinya akan berjalan bersama-sama dengan Indonesia, mendampingi sampai Indonesia selesai masuk ke dalam accession proses begitu. Kemudian bila ada adopsi atau revisi dari legal instrument setelah initial memorandum, maka Indonesia nanti sebetulnya akan ada diminta untuk memberikan self-assessment terpisah ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu,
Kemudian itu tidak harus nanti mengubah inisial memorandum secara keseluruhan. Jadi sifatnya hanya adendum. Tapi ini technical details yang sebetulnya spesifik nanti akan dikerjakan oleh panja-panja terkait. Jadi tidak mengubah sama sekali inisial memorandum yang sudah kita kerjakan bersama-sama di bulan Juni begitu. Mungkin berikutnya di sini saya hanya pengen mungkin menjabarkan ya, kira-kira sebetulnya ada berapa komite sih gitu di OECD dan ini semua dan semua sama ya, setiap negara-negara member yang ingin masuk ke OECD, termasuk negara Eropa seperti Kroasia, Romania, Bulgaria, mereka juga mengalami tahap yang sama dengan Indonesia begitu. Nah, di sini ada 26 komite dan terkait dan yang kita koordinasi meeting kali ini adalah dengan Public Governance Committee ya. Jumlahnya kurang lebih ini ada 26, ada investasi, kemudian Corporate Governance Committee, Competition, bahkan sampai komite pembuatan kapal. Ini sangat detail sekali memang OECD ini. Kurang lebih begitu. Tapi kita hari ini akan hanya fokus kepada Public Governance Committee sama dengan lanjut. Untuk bisa lihat gambaran sebetulnya di dalam komite itu ada apa aja sih gitu, ada panjanya ada apa aja ya gitu, dan kita nanti akan berkoordinasi dengan siapa sebetulnya ya, dalam konteks komite public governance. Di sini ada 8 panja atau kelompok kerja, termasuk seperti yang ada di sini adalah seperti ada di governance, kemudian public employment management, senior digital governance officials, gender management governance, kemudian leading practitioners on public procurement, public procurement, kemudian open government, dan yang terakhir ini juga ada panja untuk senior digital government officials atau e-leaders ya. Ya, di sini juga udah ada intipan. Nah, di sini mungkin intipannya adalah survei terkait digital government 3.0 dan open government data 6.0. Dan ini nanti merujuk pada Argentina, karena Argentina juga berada di dalam accession proses, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Jadi ada Argentina, ada Kroasia, ada kita, ada Thailand. Jadi semacam mini World Cup lah kurang lebih. Nah, semoga kita bisa duluan dibanding negara-negara tersebut, dan memang untuk mengejar momentum ya, supaya menjadi keberhasilan kita bersama semua begitu. Karena kalau memang misalnya ternyata dari 2024 terus kita berhasil di 2028, ya itu memang kita jadi salah satu negara yang paling cepat, Bu. Iya, dan itu akan diingat di dalam sejarah OECD selamanya, Bu. Gitu kurang lebih. Masih saya sama ya. Jadi setelah questionnaires itu tadi bisa berupa survei juga maupun follow up pertanyaan dari inisial memorandum dari masing-masing komite. Kemudian nanti ada kunjungan, ada mission. Tapi memang juga mission bisa bisa didampingi oleh virtual meeting ya. Jadi nanti ada pertemuan-pertemuan secara online karena nggak semuanya bisa dijalankan. Bila ada kekurangan secara untuk person gitu secara langsung. Yang kemudian ada review lagi. Lanjut. Ini sama ya, panja. Ya ini sama ya, panja on public procurement. Di sini juga ada mungkin tambahannya ada stakeholders consultation di dalam kunjungan tersebut. Jadi tidak hanya kementerian terkait, tapi bisa jadi juga kontrol audit, badan audit, suppliers, business chambers, termasuk NGO. Jadi memang setiap panja bisa jadi punya request yang berbeda-beda juga. Tapi nanti setiap request akan disampaikan sebelumnya melalui questionnaires. Jadi sekali lagi technical review ini bukan inspeksi, tapi lebih kepada sharing session begitu ya, diskusi, Bu ya. Jadi nanti dalam semua prosesnya itu akan dijalankan secara bersama-sama sih.
Dan itu akan menjadi proses yang sangat apa ya namanya mutualistik begitu, karena di dalam situ juga OECD akan mengenal Indonesia lebih dalam. Jadi ketika kita masuk sebagai negara member, maka hal kita pun akan semakin lengkap kurang lebih begitu untuk bisa apa namanya memberikan rujukan untuk kebutuhan yang lebih mungkin tepat sasaran begitu Bu ya. Ya silakan lanjut. Ya di sini juga ada panja untuk open government. Lanjut lagi. Ya. Nah ini kita sekarang kembali lagi ke payung untuk technical review ya. Jadi sebetulnya output dan outcome-nya dari technical review itu apa sih sebetulnya begitu kan? Mudahnya sih kita bagi menjadi dua ya. Jadi fokusnya itu sebetulnya untuk technical review, OECD itu ingin melihat bahwa apakah Indonesia itu punya keinginan untuk mengimplementasikan legal instruments OECD yang terkait begitu. Kemudian yang kedua juga ingin melihat sudah sejauh mana sebetulnya praktek dan kebijakan Indonesia dibandingkan oleh OECD Best Policies and Practices. Jadi hanya dua itu, keinginan, di willingness itu, kemudian best practice saja. Nah, dalam 3 tahun itu memang tentu kita tahu akan banyak hal yang apa namanya dinamika yang bisa terjadi begitu di lapangan. Tapi sejauh ini setiap accession countries kemudahan itu tuh memang secara review ya itu akan diberikan semacam tips and tricksnya nanti setiap komite itu oleh OECD itu sendiri, karena memang kita sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Jadi kita memang ingin accession itu tuh harus selesai gitu kurang lebih. Jadi kita tidak juga ingin mengundur-undur deadline gitu. Jadi setiap target yang sudah dijalankan di dalam roadmap yang kita buat di 2024 itu akan berusaha kita selesaikan secara bersama-sama. Jadi OECD juga punya rasa tanggung jawab untuk membantu Indonesia menyelesaikan proses technical review itu. Gitu. Dari technical review ini, setelah technical review selesai, OECD juga akan memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan, pembuat aturan untuk merefleksikan sebetulnya aturan-aturan kebijakan-kebijakan di Indonesia lebih dekat kepada OECD instruments dan best practice. Tapi ini hal ini dilakukan juga di dalam apa namanya high level maupun dalam working level, dan working level ini nanti akan banyak sekali di cover oleh panja di dalam technical review begitu. Ya, kemudian ini slide berikutnya. Ya, jadi ini accession review process of OECD committee sampai selesai begitu ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu kurang lebih. Jadi kita ini sekarang masih di dalam tahap pertama, information gathering. Tadi jadi semua tahap yang saya jabarkan tentang questionnaires, kemudian kunjungan, expert missions, dan review itu sebetulnya masih di dalam scope 1, information gathering. Jadi kita memang sangat apa ya bisa dibilang sangat detail dan pelan-pelan begitu, hati-hati sehingga memang prosesnya itu ada banyak. Jadi ada 6 tangga di sini. Jadi kita itu sebenarnya tadi yang saya jabarkan technical review itu proses information gathering. Nah, itu setelah nanti terkumpul, mungkin dalam 1 atau 2 tahun, sekretariat secara bersama-sama dengan seluruh 38 negara member states OECD akan mempersiapkan detailed background report. Nah, itu juga mungkin membutuhkan waktu internal. Nah, di situ biasanya negara accession udah bisa beristirahat tuh, bisa beristirahat. Mungkin ada capacity building, tapi accession prosesnya Ibu itu mungkin di situ sudah bisa istirahat sedikit lah, begitu. Nah, setelah detail background report itu dibuat oleh sekretariat dan negara member OECD, kemudian ada yang disebut committee discussion. Nah, nanti di situ Indonesia akan mempresentasikan di setiap komite, termasuk PGC, gitu. Dan itu mungkin tahap ketiga ya, Ibu ya.
tahap ketiga setelah detailed background report. Jadi initial memorandum, kemudian technical review. Technical review itu termasuk information gathering. Setelah information gathering, OECD akan membuat detailed background report yang isinya ratusan halaman dokumen yang mengumpulkan semua komite. Kemudian di situ ada committee discussions yang mana nanti setiap komite itu akan face to face gitu kurang lebih untuk membahas detail dari rekomendasi OECD. Kemudian di situ masuk ke dalam tahap yang lebih high level begitu, dan mungkin disebut chair letters to communicate recommendation and next steps. Jadi nanti chair of OECD akan memberikan semacam surat begitu kepada Indonesia tentang rekomendasi dan langkah-langkah berikutnya. Nah, di situ kemudian ada juga review dan adoption of a formal opinion. Tapi nanti di situ sudah lebih high level, yang mana itu sudah mendekati 70%, 80% Indonesia akan masuk ke dalam member states begitu. Jadi harap mungkin dari tangga keempat, tangga 4, 5, 6 itu mungkin itu sudah di tahun 2027-2028. Jadi untuk technical review sampai committee discussions itu yang ekspektasi kita dari tahun 2025 sampai 2027. Jadi 3 tangga pertama itu 2 tahun, 3 tangga berikutnya bisa jadi 1-2 tahun, dan dia berdekatan gitu. Karena biasanya kalau sudah masuk ke tak gitu. Jadi itu bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian yang terakhir, submission to council. Once all formal opinions are adopted. Jadi ketika itu submission dimasukkan ke council, maka council akan menentukan kapan tanggal kita akhirnya bisa masuk ke dalam OECD, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Ibu. Target memang kita berharap semuanya bisa selesai di tahun 2008. Nah, ini yang terakhir. Ini untuk committee dates ya, ini hanya ini aja sih tambahan sedikit. Tapi kita masih ada beberapa meeting Bapak Ibu yang bisa kita hadiri di tahun 2025. Jadi ada ini 21-22 Oktober ya. 78 session of the PGC itu juga di Paris, kemudian week 17 to 21 November. Jadi ada event di Oktober dan November yang teman-teman bisa ikut turut hadir terkait PGC dan RPC. Jadi memang nanti juga tidak hanya expert nation yang datang ke Indonesia, tapi seperti biasa setiap tahun ada calendar of event yang mana teman-teman Indonesia akan diundang hadir di dalam OECD maupun di negara-negara lain terkait persiapan accession dan aktivitas-aktivitas di luar accession. Jadi selain accession proses, memang Indonesia engage dengan OECD untuk kegiatan capacity building dan lain-lain begitu. Jadi sebetulnya semakin ke depan kegiatan kita dengan OECD itu semakin banyak kurang lebih gitu. Jadi kita dengan sangat senang hati sekarang Indonesia masih menjadi primadona OECD. Kita ingin benar-benar mensukseskan accession proses ini sampai tuntas. Sekian itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Silakan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Mas. Ya, baik, terima kasih Mas Dirga. Bapak Ibu tadi kalau mencermati dari step tadi ya, dari 6 step tadi ternyata kita masih sampai di tangga yang pertama begitu ya Mas ya. Tapi kita cukup optimis tadi karena dari proses yang sebelumnya ini komitmen dan kolaborasi kita itu cukup bagus begitu ya. Bapak Ibu saya ingin menyapa dulu ini yang join di Zoom. Mohon maaf tadi karena saya belum mendapatkan gambarnya begitu. Hadir di sini Bapak Sekretaris Utama LKPP ya, Pak Iwan ya. Terima kasih Pak Iwan sudah hadir. Ibu Sarah juga hadir di sini dan khususnya ini yang menjadi ini koordinator utama kami dari Sekretariat Tim Nasional OECD yang ada di Kementerian Perekonomian. Kementerian Koordinator Ekonomi ya. Pak Suyoto ya hadir di sini ya. Pak Suyoto, terima kasih atas kehadirannya mewakili Pak Sasmenko ya. Ini karena ada Bapak Ibu, setelah kita mendapatkan gambar, ada beberapa pertanyaan kami Pak Suyoto yang perlu mendapatkan kejelasan dari Sektimnas gitu ya. Yang pertama, mohon kami juga diberikan beberapa gambaran terkait dengan bagaimana nanti mekanisme yang pengampu bidang.
Secara umum tugas dari penanggung jawab bidang yaitu adalah mengkoordinasikan pada saat baik pada saat penyusunan AM seperti kemarin hingga pada saat nanti technical review Bu, izin nanti penanggung jawab bidang akan mengkoordinasikan KL-KL terkait di bidangnya pada saat nanti review seperti saat ini Bu, nanti dari Kemenpan RB dapat men-set up meeting seperti ini atau diarahkan ke KL-KL terkait sesuai instrumen hukum yang dihasilkan. Kemudian penanggung jawab bidang juga menjadi vokal point Bu nanti pada saat technical review. Kemudian juga nanti di akhir sesi juga menyampaikan laporan hasil technical review tersebut. Secara umum di Permenko diatur bahwa untuk tim pelaksana ada pengaturan paling nggak 6 bulan agar dapat melaporkan kepada Presiden terhadap perkembangan aksesi OECD ini. Kemudian dari sisi penanggung jawab, paling tidak setiap 3 bulan atau sewaktu-waktu diperlukan agar melaporkan kepada ketua pelaksana. Lanjut. Kemudian pada mekanisme koordinasi bidang dalam technical review, dari sisi OECD nanti komite atau direktorat akan berkoordinasi dengan narah hubung di setiap bidang Bu. Jadi nanti kamu prinsipnya diberitahu, ditembuskan nanti, atau bisa juga mekanismenya mereka kontak kami dan kami akan mengkontak narah hubung yang ada di kementerian-kementerian lembaga yang terkait bidang. Kemudian tim pelaksana dan sekretariat memfasilitasi dan mensupport apabila ada isu-isu yang perlu dieskalasi untuk diputuskan di level menteri atau level pimpinan Bu. Nanti kami akan set up pertemuan rakor sebagaimana beberapa rakor tingkat menteri yang telah dilaksanakan. Kemudian penanggung jawab bidang berbeda dengan pada saat penyusunan AM, proses technical review nanti akan terdesentralisasi Bu. Jadi nanti akan sesuai dengan bidang-bidang masing-masing. Kemudian koordinator bidang akan berperan sentral dalam proses koordinasi di masing-masing bidang, sama dengan pada saat penyusunan AM kemarin. Kemudian setiap KL juga perlu mempersiapkan sumber dayanya Bu, baik SDM-nya maupun dari sisi pembiayaannya. Kemudian saat ini fokus pada information gathering Bu. Jadi untuk penyesuaian kebijakan dan regulasi akan menjadi fokus berikutnya setelah information gathering ini. Lanjut. Ini terakhir Bu, dari presentasi singkat saya terkait permohonan kami untuk melibatkan Kemenpan RB dalam bidang development assistant sebagaimana dalam surat kami melalui surat Pak Ses dan surat Pak Menko tanggal 22 Januari dan 30 April yang lalu Bu. Kami memohon Kemenpan RB untuk dimasukkan dalam bidang development assistant dengan pertimbangan proses technical review untuk bidang tersebut dapat melibatkan Kemenpan RB karena beririsan dengan bidang public governance yang saat ini dikoordinatori oleh Kemenpan RB dan development assistant yang dikoordinatori oleh Kementerian Keuangan Bu. Jadi ada cross cutting nanti di sana, ada keterlibatan Kemenpan RB terutama terkait dengan legal instrument di 0381 yaitu recommendation of the Council on Policy Coherence for Sustainable Development. Sementara dari kami itu Bu Sesmen, mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suyoto. Bapak Ibu tadi sudah terjawab ya yang di belakang ternyata memang sudah ada target itu masuk di RPJMN begitu. Nah, sehingga memang harapan kita bagaimana kita yang masuk di dalamnya ini kurang lebih juga sudah merencanakan di dalam kegiatan-kegiatan tahunan kita gitu ya. Ini karena target kita 3 sampai 4 tahun. Kita berharap juga kita sudah bisa menyisipkan begitu ya. Bagaimana support kita kepada proses aksesi OECD. Pak Suyoto mohon stay, barangkali nanti ada beberapa pertanyaan juga dari forum terkait dengan apa yang sudah Bapak sampaikan. Baik Bapak Ibu, saya juga ingin melaporkan karena tadi ada concern tentang kebutuhan bagaimana dokumen-dokumen dukung di dalam initial memorandum. Beberapa rujukan-rujukan legal yang dipakai di setiap initial memorandum itu juga perlu ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Kami sudah menyampaikan juga surat permohonan kepada Bapak Ibu sekalian di forum ini karena tadi waktunya juga berjalan terus. Kami juga ingin menyampaikan dan melaporkan kepada Sekretariat Tim Nasional ini terkait dengan progres bagaimana kita menindaklanjuti penerjemahan support dokumen dukung yang dirujuk di dalam initial memorandum. Mohon bisa ditayangkan. Ya. Langsung ke slide berikutnya. Ya, ini untuk reminder kita bersama Bapak Ibu bahwa sekali lagi tadi kami menyampaikan ya, kita memiliki 21 kewajiban legal instrumen yang harus kita susun. Dan terima kasih sekali lagi tadi sudah kami sampaikan bulan Juni lalu sudah kita serahkan secara formal ketersediaan dari legal instrumen ini kepada OECD. Dan tahap berikutnya adalah memang kita harus menyelesaikan penerjemahan rujukan-rujukan yang kita gunakan di dalam legal instrumen tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah capaian yang kami himpun sampai dengan tadi malam. Slide terakhir ya, Mas ya. Slide terakhir sekaligus. Ya. Bapak Ibu barangkali ini hanya mengingatkan kita dan kami yakin Bapak Ibu juga sedang berusaha nih untuk menyelesaikan semuanya. Dari 21 legal instrumen atau legal instrumen tadi memang sangat bervariasi capaian dari penyelesaian kita. Di sini sudah kami coba identifikasi karena kami ingin mempermudah Bapak Ibu sekalian sekaligus beberapa instansi pemrakarsa dari peraturan tersebut. Dari setiap legal instrumen ini sudah kami identifikasi berapa yang memang harus diselesaikan di dalam penerjemahan bahasa Inggris. Bapak Ibu, ini adalah progres yang sudah kita capai sampai dengan tadi malam. Beberapa sudah menunjukkan penyelesaiannya lebih dari 75%, tetapi ada juga beberapa yang memang sedang dimulai. Nah, kami harapkan setiap dari instansi yang menyusun initial memorandum ini bisa berkoordinasi juga dengan instansi pemrakarsa dari perundangan ataupun rujukan legal tersebut terkait dengan ketepatan di dalam kita menerjemahkan klausul tersebut. Nah, tentu saja ini tidak dapat juga kita serahkan sepenuhnya kepada instansi pemrakarsa perundangan ataupun rujukan tersebut, karena ini nanti akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu pada saat kita mendapatkan review dari komite, pada saat dilakukan itu kuesioner, kemudian juga fact finding tadi yang diceritakan oleh Mas Dirga maupun Pak Suyoto tadi. Nah, kami berharap
pemenuhan terhadap kebutuhan translate dari rujukan-rujukan ini dapat segera kita selesaikan. Target kita adalah di pertengahan September ini sudah bisa kita selesaikan. Nah, ini mohon di sini sudah kami sertakan pula instansi-instansi yang menjadi penanggung jawab dari penyusunan initial memorandum dan juga beberapa instansi pemrakarsa juga kami undang di sini. Mohon dapat komitmennya untuk mensupport dari instansi yang menyusun initial memorandum. Ini yang terkait dengan kebutuhan kita untuk memenuhi paling tidak syarat administratif untuk bisa technical review ataupun komite review nanti juga bisa berlangsung berikutnya. Berikutnya Bapak Ibu, kami juga ingin mengangkat satu isu terkait dengan penyesuaian penanggung jawab legal instrument. Ini mohon maaf, saya ingin pemenuhan persyaratan administratif ini benar-benar menjadi perhatian kita bersama. Tetapi saya juga ingin mengangkat satu isu yang cukup krusial di forum ini, yaitu adanya kebutuhan kita melakukan penyesuaian penanggung jawab legal instrumen tertentu. Nah, Bapak Ibu, ada satu legal instrumen yang terkait dengan policy coherence untuk sustainable development. Nah, ternyata setelah dalam proses penyusunan, di awal ini memang dilaksanakan oleh lembaga administrasi negara, dan di dalam perjalanannya pada saat pengisian initial memorandum ini banyak kebutuhan-kebutuhan yang secara substantif memang harus dimasukkan di luar kewenangan ataupun penguasaan dari lembaga administrasi negara. Dan setelah kami lakukan analisis, Bappenas di mana saat ini sebagai sekretariat SDGs, ini nanti akan kita minta bisa mengambil alih atau meneruskan ya, tidak mengambil alih atau meneruskan proses yang sudah dilakukan oleh lembaga administrasi negara. Nah, untuk itu agar forum diskusi kita ini juga lebih mudah dan lebih cepat kita bisa mengambil keputusan. Kami akan berikan kesempatan juga ini kepada kawan-kawan nanti dari lembaga administrasi negara dan sekaligus dari Bappenas untuk menyampaikan bagaimana isi dari initial memorandum ini yang ternyata di dalam proses pengisiannya ini mengalami kendala pada saat ini dilanjutkan oleh lembaga administrasi negara. Nah, ini nanti mohon dapat disampaikan. Barangkali kita akan fokus di situ terlebih dahulu untuk memutuskan bagaimana kita akan menyerahkan penanggung jawab legal dari penyusunan initial memorandum ini dari LAN kepada Bappenas. Kami berikan kesempatan dulu kepada lembaga administrasi negara untuk menyampaikan mungkin secara singkat saja terkait dengan initial memorandum yang sudah disusun dan beberapa potensi-potensi yang bisa diteruskan oleh Bappenas nantinya. Kami persilahkan. Terima kasih pada Ibu Ses Menpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Izinkan dari lembaga wisata negara, kebetulan di kami ada dua. Yang satunya tentang evaluasi public policy evaluation, dan satunya tahun satu ini policy coherence dan for sustainable development-nya. Kebetulan tadi juga oleh Pak Suyoto katanya beririsan juga ya dengan Kementerian Keuangan. Nah, setelah kami sudah melakukan beberapa upaya untuk pengisian, dan ternyata di dalamnya memang sangat-sangat terkait dengan SDGs, komponen-komponen yang diminta keterangannya, dan kami sudah berupaya dan kami sudah mencoba untuk menghubungi juga dengan sekretariat SDGs di Bappenas, dan
sudah bahkan sudah ada kegiatan-kegiatan untuk mengundang komponen-komponen yang terdiri dari beberapa kementerian juga yang terlibat di sana dan melakukan Zoom dan sebagainya. Kemudian juga kami juga sudah melakukan persuratan kepada Sekretariat SDGs untuk bisa membantu pengkoreksian dari komponen yang sudah kami isi. Namun belum ada respon dari Sekretariat SDGs untuk hal ini. Nah, ini yang kami khawatirkan adalah ketika nanti kami ada sesi, misalnya ada wawancara dan sebagainya, pendalaman, kami menjadi faktor yang menghambat gitu. Ini mungkin untuk Mas Amri di sini sebagai yang juga ikut membantu kami dalam penyusunan IM ini akan mencoba menjelaskan secara teknis. Silakan Mas Amri. Terima kasih Pak Seno. Mohon izin Bu Reni, Bu Sesmen, terkait dengan teknis pengisian dari IM-nya sendiri, karena kan di bagian awal itu kan kita memang harus menjabarkan ya Bu, mengidentifikasi terkait dengan peraturan yang berkaitan dengan SDGs ini. Salah satunya ada 3 poin penting yang menjadi concern di dalam IM itu, yaitu terkait dengan integrasi sustainability secara nasional dan regional terkait dengan perencanaan, lalu ada capacity building dan monitoring. Nah, kami di LAN sendiri secara spesifik gitu ya bisa mengisi terkait dengan capacity buildingnya saja Bu. Jadi untuk terkait dengan national and regional planning sama monitoring itu kami kesulitan untuk mencari data lebih jauh dan lebih dalam untuk penerangan sekaligus pendetailan dari kedua bidang yang lainnya. Ngambil contoh misalnya di bagian praktis di social inclusion dan gender equality. Di sana ada pengintegrasian terkait dengan kementerian lain, misalnya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, lalu juga ada Kementerian HAM gitu, dan kami sangat sulit untuk mencari data dan mencari pendalaman terkait dengan salah satunya terkait dengan social inclusion dan gender equality. Nah, untuk pendetailan lain dari LAN sendiri untuk capacity building dan training, mungkin itu kami bisa deep dive dalam di part yang di situnya aja. Mungkin itu sih kesulitan dan untuk pendalaman di teknis pengisian IM-nya yang kemarin. Seperti itu. Terima kasih. Demikian, terima kasih Bu Reni. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pertimbangan untuk kira-kira bisa sebaiknya bagaimana untuk pengalihan ataukah topik kami dengan dukungan dari Bappenas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari LAN. Barangkali ada dari Bappenas hadir ya secara luring ya pagi hari ini. Bapak Ibu. Oh baik. Mungkin bisa memberikan respon dari Bappenas. Selamat pagi, saya mohon izin perkenalkan, saya Raka, perwakilan dari Deputi Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, selaku anggota bidang tata kelola publik untuk sessional isi. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait hal ini, karena sepertinya sebelumnya juga ini pernah diangkat isunya sebelum kita memberikan legal instrument-nya kepada OECD. Ini juga sempat diangkat dan kami sudah mencoba membantu bridging antara LAN dan Seknas OECD, Seknas SDGs maksud kami. Namun memang kami tidak banyak melakukan follow up terkait apakah dari Seknas SDGs sudah melakukan tindak lanjut yang diharapkan oleh rekan-rekan LAN. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah dari secara internal Bappenas, kami sudah mempunyai SK. Dari internal Bappenas kami sudah mempunyai SK, namun memang SK tersebut hanya ada pada level komite itu.
Jadi di level komite misalnya, tata kelola publik, penanggung jawabnya adalah Deputi Polhukam, dan pelaksananya adalah misalnya Direktorat Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan. Dan di dalam SK tersebut, untuk keanggotaan bidang tata kelola publik itu tidak ada sekretaris SDGs. Maka dari itu, jika memang legal instrument 0381 ini merupakan bagian dari bidang tata kelola publik, maka berarti harus ada penambahan di SK internal kami. Maka menurut pemahaman kami ada baiknya dari Kemenpan RB selaku ketua bidang tata kelola publik dapat bersurat kepada kami di Kementerian PPN Bappenas agar nanti di keanggotaan internal kami, di SK internal kami, sekretaris SDGs juga bisa menjadi anggota. Mungkin itu salah satu saran kami, Ibu, untuk mencoba mengikut sertakan sekretariat SDGs dalam penyusunan dan nanti technical review proses dari LI 0381. Selain itu, Ibu, di Zoom juga sepertinya ada perwakilan dari Direktorat Pengampu proses aksesi OECD. Jadi mungkin kalau tadi kan memang jawaban dari kami ya sebagai pelaksana. Namun mungkin ada jawaban yang lebih jelas dari rekan-rekan kami di Direktorat dan sebelumnya PK ya. Mungkin ada rekan-rekan dari Direktorat PK yang dapat menyampaikan juga bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan. Sekian. Ada ya di Zoom ada ya. Infonya ikut lewat Zoom, Ibu. Bentar coba. Baik, terima kasih Mas Raka. Saya berikan kesempatan sekaligus ini biar tuntas ya kita putuskan. Bapak Ibu yang hadir via Zoom yang mewakili Direktorat apa Mas tadi Mas? PK sebelumnya PK. Oke, silakan di depan. Kerjasama Ekonomi Internasional. Apakah suara saya terdengar? Selamat pagi, Ibu. Dari Direktorat Perencanaan, Hilirisasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional. Mohon maaf, saya belum bisa hadir secara langsung, Bu. Izin menginfokan bahwa memang di Bappenas sendiri sudah ada SK internal. Kemudian SK tersebut memang berfungsi untuk koordinasi integrasi perencanaan aksesi OECD ke dokumen perencanaan kami, Bu. Kemudian memang untuk bidang tata kelola publik sendiri memang belum ada sekretariat SDGs di dalam Timnas di dalam SK kami karena kami masih merujuk kepada Kemenko 232 tahun 24. Jadi belum memasukkan masukan-masukan baru atau usulan-usulan lainnya. Kemudian untuk usulan terkait sekretariat SDGs memegang legal instrument tersebut, mungkin bisa dikembalikan kepada Kemenko selaku sekretariat Timnas untuk dapat memutuskan, Bu, karena secara langsung memang kami tidak berkaitan dengan substansi tersebut. Namun mungkin kami bisa membantu untuk memfollow up kepada sekretariat SDGs terkait yang diharapkan oleh LAN. Baik, terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih Mbak Nabila ya tadi ya. Mohon dari Bappenas dapat membantu kami ya mengkoordinasikan karena ini nanti penyusunan ini atas namanya Indonesia, bukan atas namanya Kemenpan, bukan atas namanya LAN maupun Bappenas, tapi atas nama Indonesia. Mohon dapat dibantu mengkoordinasikan secara internal di Bappenas di sekretariat SDGs ya, sekretariat SDGs. Jadi nanti saya juga mohon dari LAN dapat berkoordinasi secara intens ya dengan sekretariat SDGs. Karena proses penyusunan initial memorandum itu memang harus barangkali harus bersama ya. Mungkin kalau tidak diserahkan memang harus bersama begitu. Ini untuk mempermudah juga bagaimana
apabila nanti kita transfer sepenuhnya ke Bappenas, ini akan mempermudah juga, tidak ada delay, begitu ya, tidak ada delay. Baik, Mas Raka, terima kasih. Mbak Nabila, terima kasih. Dari Lan, Pak Seno, Mas Amri, demikian ya. Ini sudah ketemu kan, concern kita juga kurang lebih sudah dapat kita selesaikan di awal begitu ya. Dan harapannya nanti tidak ada lagi masalah. Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan di poin pembahasan berikutnya yang tadi juga sempat disinggung ya di awal. Jadi adanya revisi keanggotaan di bidang tata kelola publik yang sudah juga kita ajukan ke Sekretariat Nasional, Sekretariat Timnas OECD yang ada di Kementerian Koordinator Perekonomian. Ada beberapa usulan yang sudah kami sampaikan untuk menambah beberapa instansi yang perlu dimasukkan ke dalam keanggotaan bidang tata kelola publik di dalamnya. Ini kami sebutkan secara cepat ya, ada KPK, kemudian juga Kementerian Hukum, Komdigi, Kemendagri, Kemenpora, Kemenaker, Kemenq. Ini sudah kita usulkan. Tetapi di dalam diskusi kita, mungkin di pagi hari ini nanti antar kita juga sempat berdiskusi, juga tidak tertutup kemungkinan beberapa tambahan-tambahan dari instansi lain yang memang kita perlukan untuk kita tambahkan di dalam keanggotaan bidang tata kelola publik. Jadi tadi kita identifikasi ya, ternyata di dalam penyusunan tertentu itu ada kebutuhan kita memasukkan misalnya KPPA misalnya, karena ada terkait dengan gender equality tadi misalnya. Nah ini juga nanti akan menjadi bagian bagaimana kita juga menambahkan kembali, sambil kami juga menunggu nanti respon dari Kemenko Perekonomian ya atas usulan kami untuk menambahkan keanggotaan di dalam bidang tata kelola publik tadi. Nah, untuk itu barangkali untuk mendapatkan ya respon cepat ya, karena di forum ini juga ya ada yang bisa kita dapatkan respon secara cepat. Ini ada yang sudah raise hand ya di Zoom ini. Ini kami persilahkan Pak, Ibu, silakan. Selamat pagi Bu, saya Desti Bu dari Bappenas lagi Bu. Izin sebelumnya kami juga telah menyampaikan usulan untuk bidang penambahan anggota pada bidang tata kelola publik dari Deputi Ekonomi dan Transformasi Digital. Hal ini dikarenakan memang bagian digital transformasi pada tata kelola publik ada di bawah EPD dan sangat berkaitan, dan sebelumnya memang sudah pernah ikut dalam penyusunan IM. Begitu Bu masukannya, terima kasih. Ya, jadi kami harus menunggu lagi ya Mbak ya untuk mendapatkan. Izin Bu, kami telah memasukkan usulan tersebut melalui surat Pak Deputi Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas Bu, dan sudah disampaikan kepada Kemenko Bu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih dari Kemenko Perekonomian ya. Ya. Izin Bu, mohon maaf. Izin mengkonfirmasi kembali yang untuk pembahasan poin sebelumnya Bu. Berarti apakah akan ada surat lagi Bu dari LAN kepada Bappenas atau bagaimana Bu? Ya, kami sudah menyampaikan surat ya Mbak ya. Oke, ini secara teknis saja dulu lah. Ini ada tim teknis kami Mbak. Baik, terima kasih Ibu Reni, Bapak Ibu sekalian, dan tadi Mbak Nabila kelihatannya dari Bappenas ya. Baik, Mbak Nabila, untuk surat revisi anggota bidang tata kelola publik, sebenarnya Menpan sudah pernah menyampaikan ya Bu ya, seperti Bu Reni sampaikan tadi, di akhir tahun 2024, itu kelihatannya di 7 November. Nah, terkait itu memang
belum kelihatannya memang belum terpetakan Bappenas Ibu. Tapi kemudian di dalam diskusinya pada saat kita membahas IM 0381, kemudian dengan pertimbangan dari LAN tadi, memang ada baiknya itu secara substansi sangat dekat dengan sekretariat SDGs. Plus juga pada saat LAN menyusun IM, infonya juga sudah terlibat Ibu dari sekretariat SDGs-nya. Nah, cuma kelihatannya kalau menanggapi pertanyaannya Mbak Nabila tadi, apakah nanti akan dikirimkan surat secara resmi dari LAN ke Bappenas, atau mungkin nanti dari kita sebagai koordinator ya Bu ya, yang justru akan memfasilitasi sebagai penengah untuk proses pemindahan ini. Karena bagaimanapun nanti setelah IM maju, kita melakukan technical review dan ternyata banyak hal teknis yang justru adanya ada di Bappenas. Mungkin nanti seperti Pak Seno tadi bilang, kesulitan juga Bu. LAN juga akan sangat sulit menjawab apa-apa saja yang akan ditanyakan. Jadi mungkin itu tadi Mbak Nabila, semoga bisa menambahkan jawaban. Terima kasih. Baik, terima Mbak, nanti surat akan kami terbitkan ya selaku koordinator. Jadi nanti yang akan memastikan ya bagaimana kita akan meminta Bappenas secara resmi ya untuk menjadi tadi meneruskan IM yang sudah disusun sebelumnya oleh lembaga administrasi negara. Tapi mohon dibantu, barangkali secara internal juga dapat dikoordinasikan terlebih dahulu gitu ya. Jadi kami akan segera, mungkin minggu depan akan kami layangkan surat ke Bappenas. Baik, terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, cukup ya Mbak Nabila ya. Nanti secara resmi akan ada permintaan dari Kemenpan RB Mbak selaku koordinator dari Komite Tata Kelola Publik gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut ke tadi saya sepertinya memerlukan respon dulu ya dari Sektimnas gitu ya, Sekretariat Tim Nasional dari OECD terkait dengan penambahan tadi. Karena sampai hari ini kami belum menerima respon, sehingga ini juga akan memastikan juga bagi beberapa stakeholders tadi ataupun tim kami yang nantinya mungkin akan menjadi working group yang akan berhubungan langsung dengan komite review begitu. Untuk itu kami berharap Pak Suyoto bisa memberikan mungkin ya Pak ya, gambaran-gambaran atau barangkali mungkin sedang didiskusikan di Sektimnas di sana. Pak Suyoto, kami mohon Pak. Siap, Ibu Sesmen, izin. Sampai saat ini kami benar memang sudah menerima surat-surat dari koordinator bidang maupun dari KL Bapak Ibu terkait. Sudah beberapa kami inventarisir Bu, termasuk dari Kemenpan RB. Tentu nanti kami akan follow up dalam revisi Permenko 232 2024. Sampai saat ini kami masih menunggu seperti yang kami sampaikan tadi Bu, revisi Kepres 17-nya Bu. Jadi sebagai payung tertingginya. Nanti baru setelah Kepres 17 direvisi ditandatangani Pak Presiden, tentu kami akan segera melakukan revisi Permenko 232 dengan struktur keanggotaan yang baru sesuai masukan dari Bapak Ibu. Mungkin itu Bu Sesmen, izin. Baik Pak, terima kasih Pak. Mudah-mudahan revisinya segera tuntas ya Pak ya. Jadi kita segera mendapatkan kepastian juga. Siap. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke dalam sesi tadi sudah disampaikan oleh Pak Yoto sebetulnya ya terkait dengan pola komunikasi dan koordinasi yang juga bisa kita lakukan. Tadi ada opsi kita langsung mendesentralisasikan begitu ya pada saat proses nanti langsung berhubungan dengan bidang-bidang. Ya. Baik, ada satu lagi ya yang ingin menyampaikan ya ini. Mohon maaf saya tidak terhubung terus-menerus ini dengan ini. Jadi silakan Pak. Mohon maaf ya.
Terima kasih Bu Ses Men atas kesempatannya. Mohon izin untuk memudahkan diskusi. Ada beberapa hal yang mohon maaf, saya Eka dari Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan dari Kementerian Keuangan. Kebetulan unit eselon 2 kami sebagai focal point di internal Kementerian Keuangan terkait dengan proses aksesi ini. Ada beberapa hal yang nanti mungkin saya coba akan raise untuk meminta klarifikasi termasuk dari Pak Suyoto dan teman-teman dari Kemenko Perekonomian sebagai Setnas. Mungkin kalau nggak keberatan untuk memudahkan diskusi, saya coba akan tampilkan beberapa slide. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, kalau merujuk diskusi tadi, kami melihat untuk bidang sesuai dengan undangan dari Kemenpan RB, pada hari ini kita membahas tentang proses terkait dengan instrumen-instrumen hukum, legal instrumen OECD terkait dengan bidang tata kelola public governance committee. Kebetulan di antara 21 instrumen bidang tata kelola publik, 3 diantaranya beririsan dengan bidang penganggaran. Kalau dilihat dari bidang penganggaran, status inisial memorandumnya kelimanya berstatus align with further action, termasuk 3 instrumen yang beririsan dengan bidang PGC tadi, yakni instrumen public policy evaluation, kemudian governance on infrastructure, dan juga terkait dengan principle on PPP. Nah, yang menarik untuk hal ini adalah satu lagi tadi bicara tentang development assistance. Ini kebetulan memang untuk development assistance ini yang menjadi leadnya adalah mendapatkan tugas baru bagi Menteri Keuangan, dan dari 4 instrumen development assistance ini 3 diantaranya berstatus align with further action dan 1 fully align. Untuk development assistance ini memang kebetulan IM-nya penyusunannya yang kami pahami ini sangat dibantu oleh teman-teman dari Kemenko Perekonomian, tim Sekretariat Nasional, termasuk dari internal Kementerian Keuangan. Dalam hal ini adalah LDKPI atau Indonesia Aid sebagai salah satu SPV di dalam Kementerian Keuangan. Nah, dari 4 instrumen development assistance ini kebetulan memang ada 3 instrumen yang beririsan dengan bidang lain. Salah satunya dengan bidang tata kelola publik yang tadi disususkan beberapa saat lalu, yang 0381, kemudian juga ada instrumen terkait dengan development cooperation actors on managing risk corruption, dan satu lagi beririsan dengan bidang lingkungan hidup yang di-lead oleh KLHK. Nah, terkait dengan hal-hal ini, tadi baik yang penganggaran maupun yang development assistance, kami punya pertanyaan. Pertanyaan terkait dengan ini adalah kami mohon mungkin penjelasan dari Pak Suyoto dan teman-teman dari Kemenko Perekonomian. Mungkin tadi sudah sempat ditanyakan, tapi mungkin untuk memperjelas kita bersama. Terhadap instrumen-instrumen yang beririsan ini pada saat pelaksanaan asesmen, karena asumsinya ini kan IM sudah disusun, dan tadi Mas Dirga menyampaikan saat ini IM Indonesia sudah disirkulasi kepada direktorat-direktorat dan komite OECD terkait. Nah, pada saat nanti dimulainya proses asesmen, untuk instrumen-instrumen yang beririsan, bagaimana mekanisme penanganannya? Misalnya, let's say bidang bantuan pembangunan, ini ada 3 instrumen yang beririsan. Siapa yang nanti menjadi lead dalam proses asesmen ini? Misalnya instrumen 1 atau Kemenku sebagai demikian pula yang instrumen 0381, karena ini ada di development kemudian juga di tata kelola publik. Kemudian juga termasuk tadi yang di bidang penganggaran, di mana dari 5 instrumen di bidang penganggaran, 3 diantaranya beririsan dengan bidang kebijakan publik. Jadi nanti bagaimana mekanisme untuk referensi bersama, bagaimana mekanisme KL yang menjadi penanggung jawab dalam mempersiapkan proses pelaksanaan asesmen. Kemudian pertanyaan kedua adalah mungkin saya nanti minta klarifikasi pencerahan dari Pak
Suyoto dan atau teman-teman dari Kemenko Perekonomian dan juga mungkin dari Mas Dirga, kalau saya tidak salah melihat tadi ada salah satu slide bahwa nantinya tim asesmen akan dari hasil fact finding mission, tim asesmen akan memberikan rekomendasi tentang regulasi domestik di Indonesia apa saja yang perlu misalnya dilakukan penyesuaian agar bisa selaras dengan standar-standar OECD. Pertanyaannya adalah apakah pemetaan tentang regulasi yang perlu kita lakukan di Indonesia ini perlu kita lakukan saat ini merujuk dari gap dari dalam dokumen initial memorandum atau KL menunggu saja nanti hasil fact finding missionnya tim assessment agar tidak dua kali terjadi gitu, karena kebetulan kami di internal Kementerian Keuangan sedang melakukan koordinasi internal dengan unit-unit internal baik itu di bidang perpajakan, penganggaran Rabu mendatang kami akan coba koordinasi, kemudian bidang development assistant dan bidang lain, pasar keuangan dan asuransi itu kami sedang pemetakan kira-kira dari gap di dokumen inisial memorandum itu ada nggak sih regulasi domestik mulai dari undang-undang sampai dengan level teknis yang perlu dilakukan penyesuaian atau perlu dibuat aturan baru yang sehingga memastikan nanti mendukung proses asesmen, memastikan regulasi domestik Indonesia sudah selaras dengan standar minimum dari OECD. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga ini terkait dengan translasi. Tadi kalau saya tidak salah Bu Sesmen sudah meraise bahwa di Kemenpan RB sudah bersama KL teknis yang terkait sudah mulai mengumpulkan translasi. Nah kebetulan untuk kami di Kemenki juga kami sedang mengumpulkan dokumen-dokumen regulasi merujuk yang tertulis dalam dokumen inisial memorandum. Tapi kebetulan yang sudah terkumpul sejauh ini adalah 80%-nya adalah masih bahasa Indonesia. Sementara untuk bahasa Inggris kami masih berkoordinasi itu dengan unit teknis di internal kami gitu. Untuk perpajakan kami dengan pajak dan ditjen terkait, kemudian sektor keuangan dan asuransi kami dengan OJK lagi coba mengumpulkan versi bahasa Inggrisnya. Ini kelihatan memang penyediaan dokumen translasi ini bukan hal yang mudah ya. Kami memahami Kemenko Perekonomian sudah memberikan alert dari Juni atau Juli lalu, tapi memang ini bukan hal yang mudah untuk mengerjakannya. Mungkin ini menjadi sebagai reminder kami juga di Kementerian Keuangan dalam penyiapannya. Tapi mungkin Pak Suyoto dan teman-teman di Kemenko mungkin ada advice seandainya nih sampai dengan dimulainya asesmen kemudian tapi ternyata proses translasi belum tersedia, apakah kita bisa tetap menyediakan dulu yang versi bahasa Indonesia, nanti pada saat diskusi, pada saat fact finding kan tim OECD bertanya, nanti bisa diklarifikasi, diberikan penjelasan tertulis maupun dalam lisan dalam bahasa Inggrisnya. Mungkin itu memudahkan. Terima kasih Bu Ses atas waktunya. Ya, baik, terima kasih Pak dari Kementerian Keuangan. Ini tadi yang banyak dituju itu dari Sektimnas ya. Saya juga mohon dibantu ini. Memang betul ini menjadi pertanyaan bersama sebetulnya untuk kejelasan kita di persiapan baik technical review maupun nanti pada saat ada assessment secara langsung. Kami mohon dari Sektimnas Pak Suyoto dapat memberikan beberapa respon Pak ya, sekaligus gambaran yang lebih memudahkan kami untuk membayangkan nih di dalam persiapannya nanti. Kami persilahkan Pak Suyoto. Baik Bu Sesmen, Pak Eka, izin Bu Sesmen, kami sering berdiskusi dengan Pak Eka ini dalam rapat-rapat. Tadi setidaknya ada dua isu yang diangkat Pak Eka, yaitu terkait instrumen IM, kemudian terkait perlu tidaknya pemetaan ya Pak Eka ya. Untuk instrumen alignment tadi, izin Bu Sesmen kami hadir bersama Ibu Kania nanti yang
sebelumnya terlibat aktif dalam penyusunan IM di Bapak Ibu nanti akan membantu menjawab terkait hal tersebut. Kemudian yang terkait dengan pemetaan menurut pendapat kami Pak Eka Bu Sesmen, sejauh ini mungkin kalau untuk kebutuhan kita untuk gambaran kita ke depan bisa dilakukan Pak Eka, namun sebaiknya sih menunggu hasil saja. Sejauh ini yang sudah terlihat di saat ini yaitu kita belum memiliki undang-undang anti korupsi terutama untuk pejabat publik asing. Nah ini kita sudah tahu dari awal, jadi makanya tadi di dalam presentasi kami sampaikan bahwa kami nanti akan mengusulkan untuk dilakukan review di awal untuk isu anti korupsi, bidang anti korupsi ini. Untuk alignment instrumen IM, Mbak Kania mohon bantuannya, silakan. Siap, terima kasih banyak Pak Yoto, terima kasih banyak Bu Sesmen atas waktunya, Pak Eka, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Mungkin izin saya coba membantu menjawab untuk yang pertanyaan pertama dari Pak Eka tadi, bagaimana cara kita mengkoordinasikan technical review untuk bidang-bidang yang sifatnya cross cutting ya. Jadi pemahaman kami nanti technical review ini tidak akan dilakukan instrument by instrument, Bapak dan Ibu. Technical review akan dilakukan committee by committee dan nanti kuesionernya yang kami bayangkan sesuai dengan informasi dari OECD Secretariat itu nanti lebih bersifat pertanyaan yang sifatnya umum, jadi tidak akan menanyakan jawaban Indonesia di dalam IM atas instrumen sekian seperti apa, itu tidak akan seperti itu, jadi lebih sifatnya umum untuk mengakses apakah Indonesia align dengan accession core principles yang ada di dalam peraturan. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya cross-cutting, misalnya instrumen 381 yang ada di development assistance dan ada di public governance. Jadi saat ini Sapinda sedang menyiapkan suatu sistem untuk nanti menerima dan menyebarkan kuesioner yang akan dikirimkan oleh OECD. Jadi kita memang masih menunggu untuk menerima kuesioner tersebut, tetapi nanti kita bayangkan akan ada suatu centralized registry di mana semua kuesioner yang kita terima akan kita simpan di sana dan nanti akan dibantu dipilah dulu oleh mungkin dari saya dan dari mas lainnya. Sehingga nanti untuk setiap pertanyaan kita bisa mengidentifikasi kira-kira ini pertanyaan relevan untuk working group mana. Apakah misalnya ternyata ada pertanyaan di development assistance, ternyata dia harus mengacu ke elemen public governance, misalnya melibatkan KLK tertentu, itu nanti kita sedang coba bantu siapkan suatu sistem untuk memflag itu dan mengalokasikan task. Tapi nanti juga tentunya akan dimungkinkan input dari Bapak dan Ibu pengampu sekalian untuk misalnya dari koordinator bidang, mungkin mengindikasi ternyata untuk pertanyaan nomor 5, pertanyaan nomor 6, ternyata pengampu untuk bidang lain juga perlu diceritakan. Jadi ini memang sistemnya masih fluid, tapi garis besarnya memang perlu ada koordinasi lintas KL. Dari Sapinas akan mengusahakan suatu sistem yang bisa memfasilitasi, tapi kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian, tim teknis di lapangan nanti apabila ada ternyata yang belum di flag sebagai berkaitan. Mungkin izinkan saya juga membantu membahas juga pertanyaan nomor 2 tadi, saya sepakat dengan apa yang Pak Yoto sampaikan. Memang betul ada peraturan-peraturan yang sudah kita tahu dari sekarang, tentunya akan perlu kita siapkan amendmentnya, misalnya tadi foreign bribery dan mungkin juga non-tax deductibility of bribery proceeds. Tapi ada juga peraturan-peraturan lain yang sebenarnya kita sudah Indonesia sudah mengindikasikan sepertinya juga akan perlu amend, tapi kita belum tahu kira-kira nanti OECD akan perlu amendmentnya seperti apa ataupun kapan. Untuk hal tersebut seperti yang tadi Pak Suyoto sampaikan, sebenarnya dari OECD rekomendasinya agar Indonesia menunggu dulu sampai proses review dilakukan, supaya nanti apa yang kita ubah ternyata tidak bertentangan dengan apa yang OECD minta. Takutnya nanti ada duplikasi atau ternyata kita terlanjur mengubah ternyata menurut OECD tidak perlu seperti itu. Jadi untuk hal-hal seperti itu mungkin kita bisa masukkan ke bucket yang berbeda untuk nanti. Terima kasih, semoga membantu. Baik, Pak Eka, sudah terjawab semua Pak Eka? Siap.
Terima kasih Bu Sesmen atas waktunya. Terima kasih Pak Suyoto, Mbak Kania. Saya rasa itu menjadi penting tentang terutama yang terkait dengan revisi regulasi ya. Karena itu kebetulan kami ini menjadi salah satu isu di internal kami yang quote-unquote dikejar-kejar nih untuk realisasinya. Jadi dapat penjelasan, jadi sangat memudahkan kami untuk memberikan penjelasan di internal. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Pak Yoto terima kasih, Mbak Vulkania terima kasih, Bapak Ibu ada satu mungkin sedikit gambaran ya dari OECD ya, karena tadi ada cross-cutting issue nanti pada saat community review itu bagaimana, mungkin kita juga perlu mendapatkan gambaran dari OECD secara langsung. Mas Dirga mungkin bisa digambarkan biar apa yang menjadi kepenasaran kita tadi ya, ini bisa terjawab begitu. Silakan Mas. Ya, terima kasih izin Bu Sesmen. Jadi hanya menambahkan sedikit saja ya. Jadi ketika nanti proses technical review memang tadi juga sudah dijabarkan oleh Ibu Kania akan bersifat dari komite ke komite. Dan cross cutting issue ini memang sebetulnya di dalam accession country profile yang lain juga seperti kasus di Thailand, di Argentina dan di Kroasia juga terjadi ya. Jadi memang ini sangat umum. Proses ini dialami oleh semua orang, jadi kita sangat wajar lah untuk menghadapi hal seperti ini gitu. Tapi dari OECD sendiri kita sangat terbuka nanti untuk fasilitasi setiap kementerian atau penanggung jawab di setiap komite terkait untuk membantu melancarkan proses tersebut. Paling itu saja dari kami. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan tambahan kami akan bersedia menjawab ketika memang technical review proses itu berlangsung. Jadi sebetulnya sih nanti proses technical review itu akan datang pelan-pelan sih sebenarnya. Nanti kita akan seperti yang Ibu Kania bilang, kita akan coba mengetes dulu pertama-tama via questionnaires, dari situ baru masuk ke experts di situ. Jadi nanti setiap koordinasi apakah memang dari sekretariat kementerian sudah ada kepastian tentang keanggotaan yang baru, nah di situ baru kita juga akan mencoba. Jadi sebetulnya OECD akan mengikuti cara kerja accession country begitu. Jadi nanti kita yang akan mengikuti Indonesia untuk juga menyelesaikan technical review-nya bersama-sama. Semoga bisa menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu meskipun tadi sudah dijelaskan secara singkat, tapi ada dua harapan ya di dalam kita berkoordinasi di hari ini terkait dengan pola ataupun struktur komunikasi kita di dalam tim ataupun di bidang tata kelola ini. Yang pertama ada harapan kami selaku koordinator begitu ya. Perlunya kami juga mendapatkan informasi-informasi lanjutan dalam hal beberapa keterlibatan Bapak Ibu di instansi-instansi dalam forum-forum OECD yang sudah dilakukan. Jadi kami tidak memahami secara keseluruhan. Barangkali OECD memang secara langsung akan mengundang instansi-instansi terkait, namun kami memerlukan informasi. Jadi tidak perlu kami harus ikut dan sebagainya, tetapi at least informasi itu sehingga dapat kami rangkum menjadi satu keseluruhan bagaimana keaktifan kita di dalam forum-forum yang diselenggarakan oleh OECD. Nah ini nanti kami juga akan menyediakan mungkin ya tautan bagaimana kami bisa secara mudah mengakses ataupun Bapak Ibu menginformasikan kepada kami. Dan bila dimungkinkan juga termasuk di dalamnya adalah di dalam pelaksanaan forum itu apa lesson learned yang Bapak Ibu dapatkan dalam kegiatan tersebut. Jadi ini akan memperkaya kita sekaligus nanti pada saat kita selaku koordinator di bidang tata kelola ini juga dapat menghimpun secara keseluruhan keaktifan dari kita di dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh OECD. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga berharap karena di dalam proses ini nanti setiap dari bidang yang ada di kita nanti ini pasti melakukan dan diminta untuk melakukan survei-survei terkait gitu. Nah, saat ini memang kami belum mendapatkan secara keseluruhan dari hasil survei yang sudah dilakukan oleh kita masing-masing. Nah, untuk itu
Nanti kami juga berharap ini dapat difasilitasi oleh Sektimnas ya yang ada di Kementerian Koordinator Perekonomian. Ada satu database untuk menghimpun survei-survei yang sudah dilakukan tentu saja atas nama Indonesia. Nah, ini masih terserak juga, kita masing-masing melakukan survei, hasilnya bagaimana dan di mana kita bisa mendapatkannya. Kami berharap juga nanti dari Sektimnas ini juga dapat memfasilitasi di dalam INA OECD ya, sudah ada memiliki satu portal, ini bisa termasuk di dalamnya ini menyediakan bagaimana survei-survei tersebut bisa dihimpun dan dirangkum di dalam satu database. Nah, harapan kami kepada Bapak Ibu, apa yang sudah kita lakukan nanti juga sekaligus kita masukkan di dalamnya. Begitu. Nah, ini mungkin nanti saya berharap ini dan saya yakin ya Sektimnas tidak terlalu sulit ya menyediakan itu di dalam INA OECD nanti. Nah, berikutnya adalah kami juga ingin mendapatkan support dari Bapak Ibu sekalian. Barangkali Bapak Ibu nanti juga memerlukan beberapa informasi-informasi yang perlu disampaikan kepada OECD misalnya. Nah, ini khususnya dari Sektimnas ini sendiri, kami juga memerlukan fasilitasi ya, bagaimana juga instansi-instansi di dalam bidang tata kelola ini nanti membutuhkan informasi lebih lanjut yang dapat difasilitasi dengan cepat dan mudah begitu. Nah, ini yang kami paham nih, kita semua tidak ada yang nganggur ya instansi ini ya, apalagi dalam kondisi yang sangat dinamis saat ini. Namun ini karena sudah menjadi komitmen dari pemerintah, bagaimana kita akan masuk di dalam aksesi OECD. Kami berharap lintas informasi, lintas kebutuhan informasi ini juga dapat difasilitasi dengan baik. Baik untuk poin komunikasi dan koordinasi, barangkali Bapak Ibu ada beberapa masukan ataupun mungkin ide dan beberapa mungkin koreksi dan sebagainya, kami persilahkan. Kita bisa mulai dulu dari yang join ya via Zoom ya, kami persilahkan. Ada Ibu Sarah, mohon maaf. Bu Ses, mohon izin Bu. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Bu Ses. Harapannya sih tadi bisa bergabung dengan Ibu. Mohon maaf sekali jadi akhirnya harus melalui daring Bu karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan. Ada beberapa hal Bu yang perlu disampaikan, tidak hanya terkait komunikasi dan koordinasi Bu. Saya mohon izin dari awal Bu tentang translate. Itu kami sudah melakukan proses translasi, terutama untuk pasal-pasal yang menjadi rujukan di dalam IM. Alhamdulillah itu sudah selesai. Namun demikian tentunya di dalam IM itu ada juga referensi kita kepada ketentuan sektor-sektor lainnya. Contohnya Bu, kalau di tempat kami itu di 0411 IM-nya. Nah, ada misalnya masukan ataupun poin peraturan dari entah itu Komdigi, entah itu Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan atau BPKP yang sampai saat ini itu belum bisa kita penuhi atau kita masih belum bisa mendapatkan kepastian dari mereka benar nggak translasinya atau maksudnya. Nah, untuk hal ini pertanyaannya Bu, apakah gitu untuk melengkapi yang 95 menjadi 100% gitu ya Bu, apakah untuk hal-hal yang kondisi seperti ini kita langsung berkomunikasi atau memang sebaiknya kita lewat sekretariat PGC. Kenapa lewat sekretariat PGC? Karena memang di dalam komite PGC ini itu cross cutting kemana-mana. Jadi mungkin ada baiknya kalau dari sejak awal dikoordinasikan sehingga detailnya nanti semuanya terkumpul. Itu yang pertama Bu. Lalu yang kedua tadi menyikapi juga merespon yang kawan yang dari Kementerian Keuangan Bu, Pak Eka ya kalau nggak salah,
Sebenarnya ketika kita menulis IM, Bu, kita tuh menyadari gitu ya masing-masing bahwa akan ada regulasi yang mungkin harus kita improve. Kalau itu masih di bawah kendali kita sendiri, misalnya perlu perbaikan metodologi pengadaan untuk lebih terbuka gitu ya, maka tentu itu bisa kita sikapi dengan cepat karena itu ada di bawah kendali kita. Nah, yang mungkin juga ini perlu dari Komite PGC dan juga teman-teman dari sekretariat, Bu, adalah ketika improvement itu dibutuhkan di tataran regulasi yang melibatkan sektor lainnya. Contoh, Bu, contoh. Di pengadaan itu selalu akan dibenturkan dengan isu market access, pasar yang harus terbuka. Begitu kita bicara pasar terbuka, maka kita akan bicara banyak tentang ketentuan lokal kita, misalnya dari perindustrian terkait TKDN, bagaimana nanti posisi aturan TKDN kita dan lain sebagainya. Nah, ini mau nggak mau harus kita bicarakan sejak awal, Bu, menurut pendapat kami, karena ini menyangkut konsep dan posisi. Jadi kalau seandainya setelah kita berunding di internal pemerintah, posisi ini tidak bisa ditawar, gitu, maka tentunya IM yang akan kami siapkan dan juga tentunya amunisi untuk kita melakukan penjelasan atau negosiasi kalau diperlukan, itu tentunya akan sepenuhnya akan fully support kepada konsepnya pemerintah, misalnya seperti itu. Nah, kepastian posisi ini menjadi penting juga untuk kita memastikan IM kita harus seperti apa jauhnya ketika akan direview nanti. Itu yang kedua, Bu. Lalu yang ketiga ini, kami secara aktif melakukan pemetaan procurement di berbagai IM. Kebetulan IM-nya kan sudah terkonsolidasi, Bu. Jadi teman-teman di LKPP ini membaca dan kemudian mencari gitu. Procurement itu ada di mana saja untuk memastikan tidak ada yang terlewat oleh kami. Nah, memang di beberapa tempat itu akan kelihatan walaupun hanya mungkin sekilas-sekilas, Bu. Contoh, yang tadi Ibu sampaikan mengenai development assistance, itu sebenarnya di dalam bidang itu ada 4 IM di dalam. Yang tadi kita bicarakan, itu baru menyangkut yang 0318 dan di dalamnya tentang IM 0381 ini, 0381 itu ada procurement-nya juga, Bu, tentang sustainability. Dan kita sudah memberikan masukan juga untuk itu. Tapi di IM lainnya di bawah development assistance itu juga ada, Bu. Contohnya IM yang 5017 tentang Paris Declaration on Aid Effectiveness. Ini sebenarnya cerita lama, Bu Ses, dari tahun 2010 itu sebenarnya targetnya itu sudah dibicarakan lama gitu ya. Nah, maksudnya adalah kemudian, Bu, kita juga masing-masing itu harus secara aktif memonitor untuk memastikan tidak ada yang terlewat atau kemudian mungkin bahasanya dijanjikan di tempat lain sementara yang punya sektor nggak tahu gitu, Bu. Nah, ini akan jadi blunder juga di kita. Mungkin itu dulu Bu Ses, kira-kira yang gambaran yang proses yang kami lakukan dan masukannya. Terima kasih banyak untuk kesempatannya, Bu. Baik, terima kasih Bu Sarah. Saya yang ketiga dulu saya menyampaikan terima kasih ya. Ini atas nama kementerian dan mungkin juga Sektimnas juga mengakui ya, ini LKPP ini cukup aktif memetakan secara keseluruhan ketentuan yang terkait dengan procurement ini ada di IM mana saja begitu. Dan ini mungkin memang belum semuanya sempat begitu, Bu ya, atau melakukan pemetaan. Nah, yang pertama Ibu, beberapa rujukan-rujukan IM yang terkait dengan sektor lain tadi ya. Ini kalau komunikasi kami membayangkan kalau bisa dilakukan secara langsung antara Bapak Ibu yang menyusun initial memorandum ini akan lebih bagus. Karena sejatinya memang melalui kami pun ini jadi malah seperti sebagai perantara yang menghubungkan ke instansi satunya dengan Ibu dan sebagainya. Nah, kami mohon sekaligus ini bagi Bapak Ibu yang menyusun initial memorandum lainnya begitu. Apabila memang ada kebutuhan-kebutuhan, barangkali bisa dioptimalkan koordinasi secara langsung.
Nah, ini mungkin akan lebih mempermudah. Kalau ini pun harus melalui kami mengkoordinasikan, mungkin membutuhkan waktu yang lebih panjang ya, Bu Sarah ya. Nah, ini kami berharap Bapak Ibu pasti sudah memiliki satu networking ya dengan instansi terkait. Mohon dapat juga diinisiasi untuk melakukan koordinasi secara langsung. Nah, tentu saja kami mohon juga diinformasikan terkait hal tersebut sehingga kami juga dapat memetakan mana yang telah selesai dan mana yang barangkali membutuhkan support lebih lanjut dari kami begitu. Begitu Bu Sarah ya, yang pertama ya Bu ya, yang pertama. Nah, yang kedua ini agak sedikit, bukan sedikit ya, ini sangat rumit sekali nih kalau ini. Dan terus terang ini memang bukan dalam kewenangan salah tunggal ya, kewenangan tunggal dari kita untuk memutuskan. Barangkali yang dapat kami lakukan nanti kita memang membutuhkan support ya dari Prospera barangkali ya nanti ya. Bisa juga memfasilitasi kita pertemuan dengan lintas istilahnya instansi pemrakarsa gitu ya kami menyebutkan. Untuk dapat mensupport lembaga-lembaga yang menyusun inisial memorandum yang membutuhkan sinkronisasi kebijakan tadi. Nah, tentu saja kami berharap ini juga dapat kita lakukan segera, Mbak Kania ya. Barangkali nanti bisa disupport secara langsung bagaimana kita juga sekaligus menghimpun Bapak Ibu yang memiliki inisial memorandum yang dalam tanda petik terganjal misalnya ya, terganjal dengan beberapa kebijakan-kebijakan lintas sektor yang perlu penyelesaian secara berintegrasi gitu. Nah, demikian Bu Sarah ya. Saya sendiri ini masalah yang cukup berat ya kalau kita sendiri memang harus menyampaikan ke Kementerian Perindustrian misalnya. Ini harus disesuaikan dan sebagainya karena kewenangannya memang ada di sana. Barangkali yang bisa kita lakukan adalah bisa disupport oleh Prospera untuk menjembatani tadi, untuk menemukan dan sekaligus mendiskusikan. Apalagi tadi ada yang sudah sejak tahun 2010 ya, Bu Sarah tadi ya, cukup lama juga. Demikian Bu Sarah, apakah sudah terrespon semua atau masih ada yang tertinggal? Terima kasih Bu Ses, sudah Bu Ses. Ya. Baik, Bapak Ibu kita lanjut. Barangkali saya masih kembali ke tentang kebutuhan kita mensinkronkan dan mengkoordinasikan bersama tadi. Barangkali masih ada usulan lain dari Bapak Ibu yang ada di forum ini, di tempat ini. Ya, silakan. Terima kasih Bu Ses. Nama saya Wahid, saya dari Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementan. Mohon maaf Bu, saya harus kembali lagi nih di 0381 tadi ya. Saya baru pertama kali, mohon maaf juga ya, karena memang di kami tuh saya ikut di awal dan kemudian selanjutnya teman-teman Biro Kerjasama Luar Negeri yang menangani aksesi. Menyikapi tadi coherency policy tentang sustainability, itu praktisnya kami Kementan mengajukan itu di dalam IM-nya. Nah, jadi menurut saya jika dimungkinkan, saya belum lihat detailnya seperti apa IM yang diajukan terkait policy coherence, karena ini kami ada dua di antaranya sustainability, Bu. Nah, mungkin menurut saya justru Kementan dan KLHK bisa banyak membantu, sehingga nanti pada saat technical review-nya bisa saling melengkapi dan memastikan dokumen IM antar yang diajukan oleh masing-masing kementerian itu benar-benar align. Jadi pada saat awalnya kami juga sempat melihat reference yang dipakai oleh OECD sebagai standar. Awalnya kami mengajukan itu partially align. Dan ternyata pada saat di review menjadi fully align. Justru kami yang punya kebijakan jadi deg-degan gitu. Reviewnya seperti apa? Karena kita mendeklar di dalam IM-nya itu fully aligned, sehingga menjadi sangat penting menurut saya forum untuk sinkronisasi antar KL itu bisa segera dilakukan, Bu. Saya pikir itu ya, untuk minta masukan juga kepada sektingnya. Yang saya khawatirkan adalah justru alignment-nya tidak terjadi di internal kita antar KL yang mengajukan IM yang segitu banyak. Dan itu nanti juga mungkin akan cukup melelahkan kalau udah terlalu panjang menurut saya, Bu. Saya juga pengen bertanya sebenarnya, kalau memang seperti tadi disampaikan oleh Ibu KPP, itu kan kita sering sekali menghadapi ini saat kita negosiasi
perdagangan dalam bentuk FTA gitu ya. Mungkin bisa juga dijadikan reference Bu dari beberapa FTA itu. Kira-kira ujung yang sudah kita declare FTA-nya itu kebijakan kita apa, sehingga jangan sampai dokumen yang kita ajukan atau NIKU pada saat negosiasi technical review kita melebihi apa yang sebenarnya sudah secara legal binding disahkan dalam berbagai macam bentuk kerjasama ekonomi Bu, seperti itu. Itu saja Bu, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Ini kami tampung dulu Bu ya. Tadi sekaligus kami juga mendorong nih masing-masing yang penyusun IM ya, sekaligus alignment dengan kebutuhan IM yang lain begitu. Mohon izin dan Bu Reni, Bu Sesmen. Ibu terima kasih. Saya kena denda lihat enggak? Ya, Ibu, mungkin kita perlu konfirmasi dari Sektimnas. Nanti Pak Suyoto ataupun Mbak Kania bisa juga menjelaskan. Karena sepemahaman kami ketika kita mengikuti proses penyusunan IM, memang ada beberapa yang beririsan nih Bu ya. Jadi ada di bidang tata kelola publik, kemudian ada juga di senior budget official, dan mungkin ada beberapa komite lain. Sehingga waktu itu diskusinya adalah bagaimana, karena ternyata masing-masing bidang saat itu menyusun sendiri-sendiri kan Bu. Nah pada akhirnya sepenangkapan saya waktu itu diambillah yang kira-kira agak representatif secara berbagai sektor begitu. Nah ini tentu saja dari Sektimnas yang lebih memahami, mungkin kalau boleh kita akan undang Bu. Silakan Pak Suyoto atau Mbak Kania. Silakan Mbak Kania, masih mute? Iya, terima kasih banyak Bu. Mungkin izin urun membuktikan betul bahwa kalau misalnya dalam persiapan AM kemarin yang sudah disubmit ke OECD dan Indonesia finalisasi dan sampaikan ke OECD. Jadi apabila ada bidang-bidang yang sifatnya cross cutting, itu proses dari kami dari Sektimnas selalu untuk saling menyampaikan berbagai draft yang ada ke semua pemangku kepentingan. Jadi memang dari awal kami menekankan bahwa lebih baik untuk membuat satu draft yang kohesif, yang mencakup input dari semua pengampu kepentingan sekaligus. Dan kami sangat pahami bahwa mungkin agak susah. Jadi beberapa instrumen yang tadinya ada beberapa draft berbeda, kami bantu gabungkan dan kemudian kami mintakan approval ke masing-masing koordinator bidang dan pengampu, dan yang sudah di-approve itulah yang masuk ke dalam IM. Tetapi IM ini juga mungkin kami izin menekankan kembali beberapa hal. Pertama, untuk yang 381 statusnya ini bersifat partially aligned, jadi ini bukan fully aligned, sehingga saya harap tidak ada concern di bagian apakah ternyata alignment statusnya lebih tinggi dibandingin comfort level Indonesia. Semoga tidak di bagian ini. Dan kedua, sebenarnya IM ini hanya merupakan dan mungkin teknologi lagi juga lebih penyampaian Indonesia lebih merupakan assessment persepsi pemahaman Indonesia sejauh apa Indonesia align. Tetapi itu bukan merupakan komitmen yang sifatnya legally binding mengenai posisi Indonesia di masa depan. Itu nanti masih saat kita menegosiasikan accession agreement yang masih mungkin 2 tahun atau 3 tahun down the line. Jadi tentunya ini apabila ada hal-hal yang dirasa cross cutting tapi ternyata belum tercakup, belum tercerminkan di dalam proses IM sebelumnya, ini kami harap nanti bisa lebih tergabungkan lagi kali ini dan input-input ini dengan tadi proses kuesioner, sistem kuesioner registry yang centralized, kemudian nanti dari masing-masing koordinator dan juga Sektimnas bisa menginputkan kira-kira siapa yang perlu memberikan feedback. Tapi ini kami sangat berterima kasih dan sangat terbuka apabila dari Bapak Ibu sekalian sudah melakukan penyisiran dan bisa menyampaikan bahwa ternyata ada feedback tertentu yang ingin disampaikan untuk bidang lain yang ternyata bukan bidang yang diampu, itu juga akan selalu kami komunikasi. Terima kasih. Semoga membantu menjawab. Baik, terima kasih Mbak Kania ya atas tambahan informasinya. Ibu sudah cukup? Ya, cukup ya. Baik, Bapak Ibu masih ada lagi yang di forum di ruangan ini yang hadir secara luring?
Silahkan. Baik, kalau tidak ada kita akan lanjutkan ke poin berikutnya untuk mendapatkan dukungan tadi. Ada beberapa concern kita terkait dengan translasi tadi ya, untuk dokumen dukung yang dirujuk oleh masing-masing initial memorandum. Nah, Bapak Ibu tadi sudah kami sampaikan, memang di saat kita memenuhi translasi untuk dokumen dukung yang dirujuk di dalam initial memorandum, tidak bisa dilakukan sendiri dan dijamin sendiri begitu. Nah, ini kita membutuhkan dukungan dari instansi pemakarsa gitu. Nah, silakan Bapak Ibu barangkali dengan tadi record yang sudah kami dapatkan, apakah Bapak Ibu memiliki beberapa kesulitan atau barangkali beberapa opsi ya yang bisa disampaikan di forum ini. Pada intinya kami sangat berharap dukungan dari instansi pemrakarsa ini juga sangat tinggi. Karena kami yakin Bapak Ibu selaku penyusun inisial memorandum pada saat merujuk aturan ataupun ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi lain, pasti membutuhkan riwayat ataupun urgensi dari kebijakan tersebut begitu ya. Nah, ini silakan di forum ini kesempatan yang baik bagi kita juga untuk saling berkomunikasi bagaimana Bapak Ibu mendapatkan dukungan dan sekaligus mungkin ada beberapa bottleneck yang Bapak Ibu hadapi. Boleh disampaikan tadi yang terkait dengan beberapa capaian kita di dalam translasi tadi. Sekaligus saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu di forum ini yang mewakili penyusun inisial memorandum dan sekaligus sebagai wakil dari instansi pemrakarsa. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu, ada 21 inisial memorandum tapi tidak 21 lembaga juga karena ada inisial memorandum yang dari satu instansi menyusun lebih dari 3, kami itu malah 7 nih, ada 7 inisial memorandum yang dilakukan oleh Kemenpan RB. Ada beberapa Bapak Ibu yang juga menyusun 1, tapi ada juga yang 2. Silakan Bapak Ibu, barangkali bisa saling berkomunikasi karena di forum ini kami juga mengundang instansi pemrakarsa untuk mensupport. Ya, silakan. Baik, Bu Ses, ini mohon maaf ini mau nanya juga Ibu, selaku koordinator nanti kan juga sekretariat harus bisa memahami prosedurnya. Nah, ini dari yang sudah dilakukan di bidang tata kelola publik, memang agak berbeda sedikit kita lakukan penyesuaian. Kalau dilihat dari slide terakhir sebelum terima kasih, itu kan kita ada mekanisme ya Bu. Dari bidang tata kelola publik itu sudah melakukan splitting aturan-aturan apa saja yang ada di dalam 21 IM. Lalu instansi penyusun IM kemudian mentranslate. Dan selanjutnya itulah yang nanti kami split lagi sesuai dengan instansi pemrakarsa untuk dilakukan validasi. Namun ini pertanyaan ingin kami tujukan kepada OECD, Bu. Terutama nanti mekanismenya seperti apa ya? Karena ada beberapa aturan yang malah banyak ini. Kenapa tadi tidak bisa 100%? Ini case-nya banyak IM yang menyebutkan aturan itu secara general. Jadi misalnya terkait hal A, B, C ini tercantum di dalam RPJMN. Tetapi RPJMN ini tidak secara jelas di poin yang mana. Sehingga ini agak sulit juga kalau kita mentranslate seluruh regulasi di dalam RPJMN. Seluruh isian RPJMN itu akan sangat besar. Nah, apakah nanti dari OECD ini akan cukup pada saat pencarian data lapangan berkomunikasi saja untuk hal-hal yang umum seperti ini, atau memang pada saat kita merujuk RPJMN di dalam translasi ini sudah harus secara spesifik kita poin ini loh yang saya maksud, yang saya rujuk di dalam RPJMN. Nah, kemudian apakah memang saya nggak tahu nanti bagaimana, tapi di tata kelola publik yang kami siapkan adalah nanti per masing-masing IM setelah mendapatkan validasi dari pemrakarsa akan kami sediakan based on
regulasi, kemudian policy, sampai dengan bukti dukung lain maupun further action. Jadi kami harapannya itu sudah cukup bisa menjawab, tapi apabila ternyata bukan seperti itu atau mungkin ada keperluan lain, boleh juga kami diinfokan saat ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi tadi memang sebetulnya selain komite-komite tersebut juga ada panja-panja ya. Yang panja-panja itu nanti sebetulnya bakal lebih detail untuk memberikan komunikasi-komunikasi dan kuesioner. Jadi untuk kuesioner pertama yang nanti yang disebar oleh komite itu bersifat umum. Jadi dia tidak sampai sedetail itu, baru ketika ada kuesioner kedua dari panja, nah di situ kita bisa mungkin lebih menuju kepada item-item yang lebih detail lagi begitu ya. Tapi memang sih menariknya di OECD juga tiap komite itu punya cara kerjanya masing-masing juga gitu. Jadi nanti untuk wabil khusus PGC kita akan punya sesi lagi lebih dalam dengan teman-teman di Paris. Jadi nanti kita punya intipan lah kurang lebih teman-teman di PGC Paris tuh cara kerjanya gimana sih gitu. Karena nanti memang saya juga ingin mencoba memfasilitasi spesifik kepada komite. Jadi supaya kita bisa lebih punya persiapan tentang metode yang akan mereka jalankan kepada kita begitu sih. Jadi memang ini juga pertanyaan yang sudah kami terima banyak ya dari komite-komite yang lain, dari bidang-bidang yang lain juga. Dan ternyata memang ketika kita kembali lagi ke headquarter, ternyata mereka juga punya cara kerjanya masing-masing juga tuh. Nah, jadi nanti untuk case-nya PGC, kita sekarang masih ada waktu, bisa berkoordinasi, nanti kan kita teruskan pertanyaan-pertanyaan ini ke pusat. Nanti pusat mungkin akan memberikan intipan, jadi kita bisa lebih bersiap-siap di PGC ini bagaimana sih kira-kira koordinasinya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirga. Maaf, saya kalau boleh minta tolong panitia yang di belakang tampilkan link, salah satu link yang contoh IM-nya itu tertulisnya whole regulation. Bu Reni, ini mungkin akan sangat penting bagi teman-teman pemrakarsa ya Bu, karena nanti mereka pasti akan sangat kebingungan. Bagaimana kami harus mentranslate, apakah betul satu perpres tentang RPJMN kita translate semua gitu. Atau memang kita bisa push our limit ya, para penyusun IM bisa menentukan poin mana yang seharusnya sangat bisa dirujuk terkait IM yang mereka susun. Boleh ditunjukkan salah satu contohnya. Ya, baik. Mungkin bisa dibesarkan sedikit biar kelihatan tadi yang whole regulation yang merah atasnya. Nah, ini Pak Dirga kalau mungkin bisa dilihat, di sini disebutkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang itu ya, Badan Pengawas BPK ini ya kelihatan. Ya, Badan Pengawas Keuangan ya. Nah, di situ tidak di dalam IM tidak secara spesifik menyebut yang dimaksud dalam uraian IM itu, sehingga merujuk ke undang-undang terkait BPK mana, pada poin atau pasal yang mana, sehingga ketika di dalam instrumen inisial memorandum itu tidak tersebut, maka kami pada saat mengidentifikasi artikel yang harus ditranslate, kami kan tidak tahu ya Pak. By substansi pun kami benar-benar membaca, ini mungkin agak sulit ketika sekretariat yang melakukan. Sehingga seharusnya idealnya ini dilakukan oleh penanggung jawab penyusun IM. Tapi kemudian pun sampai dengan detik ini mungkin ini juga cukup sulit untuk diidentifikasi. Nah, apakah mungkin untuk yang bersifat holistik seperti ini, kita tidak perlu mentranslate, sehingga kita tidak perlu memberikan burden lebih ke instansi pemrakarsa. Bagaimana Pak? Apakah nanti itu cukup disampaikan pada saat nanti fact finding, di diskusi begitu? Jadi konteksnya tuh seperti ini nih, kenapa kami ngambil law tentang BPK? Bagaimana Pak Dirga? Jadi sebetulnya mungkin ini pertanyaannya akan datang lagi, menyusul begitu. Mungkin di tahap verifikasi ya. Ketika memang kuesioner itu nanti akan bersifat
sebetulnya sangat umum dan lebih ringkas begitu. Itu juga memang sebenarnya kembali lagi kepada strategi komite ya. Apakah memang kita mau punya PR lebih banyak di awal atau memang kita mau memecah beberapa tugas gitu. Kembali lagi memang biasanya sih masing-masing komite itu punya metodenya sendiri-sendiri mana sekiranya yang bisa mempermudah target paling dekat begitu. Tapi memang pada ujungnya ini nanti semua akan dibutuhkan. Begitu sih Mbak, kurang lebih. Semoga menjawab ya. Ya, ini pertanyaannya perlu nggak ditranslate dulu atau nanti nunggu saat fact finding begitu ya, Mbak? Intinya begitu Pak sebetulnya, agar kawan-kawan ini juga bisa bergerak mana yang menjadi rujukan utama yang memang sangat relevan. Kalau ini kan umum nih sifatnya, ada rujukan secara umum di dalam undang-undang tersebut. Nah, ini apakah nanti dapat kita bukan kesampingkan ya, nanti kita lakukan pada saat proses fact finding. Jadi bukan pada saat kita tahap pertama ini kita lakukan, tapi pada saat fact finding nanti, Mas. Nah, ini karena memang banyak ya Mbak ya rujukan-rujukan yang besar itu. Saat ini Bapak Ibu di Sekretariat PGC ini sedang mencoba memetakan secara keseluruhan. Ini memang kerja besar karena ini juga kami ingin mensupport setiap dari kementerian yang menyusun IM di PGC ini, memastikan juga bagaimana translasi ini juga bisa berjalan dengan baik. Nah, ini ada beberapa kesulitan yang tadi disampaikan oleh Mbak Septi. Memang ada beberapa rujukan-rujukan regulasi yang memang tidak spesifik, yang memang kita harus translasikan atau bisa kita kemudiankan begitu. Intinya kan begitu. Ya, kalau tadi dari infonya Mbak, katanya tadi bisa nanti kemudiankan pada saat proses fact finding. Jadi tidak semuanya memang harus ditranslasi. Jadi hitungan 70%, 80% mungkin nanti bisa kita perbaiki. Cukup Mbak Septi ya? Masih ada lagi? Baik Ibu, itu terkait itu kelihatannya clear. Berarti kita sepakat dengan instansi pemprakarsa semuanya. Bagi yang masih tertulis whole regulation, berarti kita bisa skip gitu ya Bu ya. Hanya yang sudah terstate pada pasal tertentu yang kita akan translate. Dan ini mohon maaf Ibu, ini di depan kita juga sudah hadir dari Direktur Prakarsa, dari Pak Maftuhan. Ya. Kemudian nanti dari Komite Nasional, apa namanya Pak? Komite Nasional Governance, saya lupa, KNKG. Komite Nasional Governance. Nah, beliau-beliau ini kan memang yang sering melakukan kajian-kajian Bu. Nah, rasanya perlu nanti pada saat proses kami melakukan technical review, kemudian fact finding. Nah, itu sepertinya expert-expert dari bapak-bapak ini akan kita sangat butuhkan untuk ikut mendampingi. Apakah memang Indonesia seperti itu atau justru ada kajian yang menguatkan hal berbeda gitu Bu. Nah, ini juga perlu kita komunikasikan bagaimana nanti dengan Ombudsman misalnya, dengan Prakarsa, KNKG, karena sebetulnya sebagai anggota bidang tidak langsung menangani penyusunan IM, tetapi kajian-kajian beliau akan sangat membantu karena banyak hal yang terkait dengan IM kita sudah dikaji dan direkomendasikan ya Pak ya. Nah ini Bu, koordinasi juga yang perlu kita clarify. Ya, terima kasih Mbak Septi. Dari Komite Nasional Governance ya Bapak ya. Apa tadi istilahnya? Hah? Oke. Kami persilahkan Pak, barangkali tadi beberapa kajian-kajian yang mungkin sangat diperlukan juga oleh instansi-instansi yang menyusun IM yang nanti bisa membantu kita pada saat proses mulai tadi penilaian tadi, fact finding dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan meeting, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Perkenalkan saya Maftuhan, bisa dipanggil Maftuh. Saat ini saya sebagai Direktur Eksekutif Prakarsa. Prakarsa adalah lembaga non-pemerintah yang selama ini bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan inovasi kebijakan di bidang sosial, fiskal ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Nah, di dalam konteks
proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD, kami ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi anggota dari Komite Public Governance, sehingga sedari awal proses sampai sekarang kami terlibat dalam diskusi-diskusi dan sharing baik secara informal maupun secara formal. Nah, dalam konteks penyusunan initial memorandum terkait dengan tahapan yang sudah sampai saat ini, memang dari prinsip utamanya yang saya ketahui, intinya di dalam keanggotaan OECD, semua produk hukum yang dimiliki itu bisa diakses, diketahui secara terbuka oleh negara yang lain. Jadi ada standar pengertian antara yang dimaksud bahasa Indonesianya A gitu dengan yang dimaksud di dalam bahasa Inggris. Kadang-kadang hal itu seringkali menimbulkan misinterpretasi dan dispute ketika ada perikatan-perikatan tertentu di dalam kerjasama perdagangan maupun kerjasama ekonomi dan lain sebagainya. Nah, prinsip dasarnya itu. Nah, apakah semua dokumen harus diterjemahkan? Terus terang saya secara teknis belum punya informasi. Nah, mungkin untuk menjembatani itu, at least ada summary dari masing-masing technical policies atau technical regulation itu. Jika belum mampu untuk menerjemahkan semuanya. Karena kadang-kadang halamannya 200, 300 dan itu bahasa teknis yang pengampu sendiri juga kalau dipaksa untuk mencari padanan dalam bahasa Inggris kebingungan juga kadang-kadang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bu Pimpinan. Nanti kami juga akan update jika ada perkembangan yang lain atau informasi tambahan ke koordinator pengampu di PAN RP. Lebih kurang mohon maaf, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dari Prakarsa ya, yang memang ditunjuk ya menjadi bagian dari PGC ini. Bapak Ibu sekalian, tadi pertanyaannya tadi ya, apakah semuanya harus diterjemahkan? Ini mungkin butuh waktu bertahun-tahun Pak untuk semua rujukan yang tadi disampaikan. Tadi sudah diberikan kemudahan Pak. Tidak semuanya secara eksplisit diterjemahkan secara detail gitu ya. Ada beberapa rujukan yang secara umum itu bisa kita simpan nanti pada saat dilakukan pendalaman baru itu akan kita sampaikan gitu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin pada saat melakukan translasi mengalami tadi bottleneck, ini kok harus menerjemahkan satu undang-undang begitu ya, jumlahnya juga ratusan halaman, ini tadi sudah diberikan informasi, tidak semuanya. Jadi cukup kita merujuk pada hal-hal yang memang kita rujuk kalau sudah dibunyikan dalam pasal. Baik Bapak Ibu, barangkali masih ada lagi, kalau tidak ada ya kita bisa cukupkan ya, ini semua agenda sudah terbahas ya tadi ya. Mungkin bisa ditayangkan kembali, tadi ada beberapa hal yang akan kita bahas. Tapi saya akan berikan kesempatan dulu Bapak Ibu yang di sebelah kiri, barangkali ada beberapa masukan yang perlu disampaikan di forum ini. Atau di sebelah kanan mungkin, silakan. Sebelah tengah kan nanti disampaikan di kantor aja ya, kalau yang di sebelah tengah. Karena ini bagian dari tim sekretariat, jadi nanti disampaikan aja di kantor. Silakan Bapak Ibu, kami berikan kesempatan lagi sebelum kita akan menyelesaikan ya diskusi, dan barangkali yang dari Zoom atau yang join via daring, kami berikan kesempatan juga, silakan. Ada Ibu Suci ya, dari Kemensetnek ya. Kami persilakan Ibu. Ya, izin Ibu Steph, apakah saya terdengar Ibu?
izin Ibu Ses. Ya, Iya, mohon maaf, silakan. kita menyalakan kamera Ibu, ada apa namanya secara teknis. Izin Ibu, kami mewakili dari asisten deputi kelembagaan atau KKAD dari Deputi Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara. Mungkin terkait dengan translate dokumen di OECD ini, Ibu, ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasi sebelumnya. Kami izin dulu untuk klarifikasi bahwa ini baru pertama kalinya kami mengikuti mungkin persiapan pelaksanaan technical review ataupun rapat koordinasi lainnya yang terkait dengan keanggotaan Indonesia dalam OECD. Nah, langsung saja Ibu, mungkin terkait dengan dokumen translasi tadi, mungkin kami sebelumnya bertanya atau klarifikasi untuk pembagian dari tadi kan ada instansi penanggung jawab atau instansi pengampunya siapa saja dan pemerakarnya siapa saja untuk melakukan translate ini. Mengingat pertanyaan ini mengingat kami melihat kembali di Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu telah beberapa kali diubah setelah dengan Undang-Undang 13 tahun 2022. Di pasal 91 disebutkan bahwa dalam hal peraturan perundangan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peraturan perundang-undangan. Mengutip dari pasal dalam ini bahwa apakah kita melibatkan bahasa ini ke kemudian yang dalam hal ini sudah lanjut. Mengingat juga selain memang sudah ada di rujukan undang-undang tersebut, kemudian tadi dari Bapak lembaga prakarsa ya kalau tidak salah, khawatirnya apabila kita ada beberapa bidang yang ternyata sama kalimatnya atau sama frasanya, namun ketika diterjemahkan itu akan menjadi berbeda makna. Mungkin itu pertanyaan pertama terkait dengan pembagian tugas penerjemahan, ataukah memang sudah sebelumnya ditetapkan atau dikoordinasikan siapa yang akan menerjemahkan nanti. Pertanyaan pertama kami Ibu. Kemudian selanjutnya ini terkait dengan Kementerian Sekretariat Negara. Kami melihat di matriks yang tadi tabeling itu ternyata ada beberapa dokumen yang pengampunya itu Kementerian Sekretariat Negara. Nah, ini juga mungkin kami perlu penjelasan apa yang dijadikan landasan dalam pemilihan bahwa Sekretariat Negara yang akan